Hello guys, what a beautiful day. First of all, let me introduce myself. My name is Ahmad Zido. I'm from the 11th grade of Electronic Engineering. So in here, I want to tell you about the inverter 3PS. Okay. Dengan merek Omron Indonesia, Omron 3G 3MX2 yang versi yang pertama. Oke. Pertama-tama kita nyalakan dulu inverternya. Oke guys ya. Jadi di sini saya menggunakan inverter 3 di sini. Nah, ini namanya 3G3MX2 A4007 V1. Apa sih Mas artinya itu? Apa Mas? Jadi di sini saya menggunakan inverter Omron dengan tipe 3G3MX2. Di sini untuk perlindungannya di sini tertulis A ya guys ya. A itu menggunakan IP20, sedangkan jika tertulis D itu menggunakan IP54. Kemudian di sini ada angka 4. 4 ini menunjukkan bahwasanya inverter ini merupakan inverter 3 pas dengan 400 volt. Nanti apabila tulisannya itu B, dia menggunakan 2 pas dengan 200 volt. Apabila tertulis 2 itu menggunakan 3 pas 200 volt. AC guys ya gitu. Oke, di sini ada angka lagi 007. Di sini menunjukkan daya dari inverter ini. Sini 0,75 kW. Oke, sesuai guys ya. Kemudian yang terakhir di sini ada tulisan V1. V1 itu maksudnya apa? V1 itu menunjukkan versi ya guys ya. Jadi di sini inverter ini merupakan versi yang pertama. Nanti ada lagi semisal EC. EC itu E itu Europe, Eropa. Kemudian C itu menggunakan IP54 yang sudah siap untuk di custom gitu. Oke, di sini saya akan jelaskan. Jadi di sini tampilan inverter ini ada yang pertama ada tombol run, cycle key, up and down, kemudian ada enter sama stop atau reset. Run itu fungsinya untuk apa sih Mas? Nah, run ini digunakan untuk menjalankan inverter ini secara digital operator. Nah, kemudian kita juga bisa menyeting tersebut di A001. Misal kita ingin menjalankan dari terminal blok atau digital operator atau digital operator volume atau modbus option, di situ kita bisa setting. Nah, cycle key di sini digunakan untuk apa ya istilahnya? Untuk kita mengatur semisal kita ingin memprogram di parameter C, nah HP, nah tombol cycle key ini digunakan untuk apa ya merubah lah parameter tersebut semisal. Kemudian up and down di sini digunakan untuk next lah, semisal tombol next D002, D003, D004, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian tombol enter ini digunakan untuk apa ya istilahnya untuk membuka lah. Semisal kita ingin menyeting di F001, nah kita enter di sini, kemudian kita setting. Nah, di sini kita bisa mengaturnya. Nah, karena motor di sini saya menggunakan motor yang 50 Hz, maka di sini F001-nya kita atur di 50 Hz. Setelah itu kita tekan tombol enter untuk menyimpan program kita tersebut. Kemudian di sini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu mengenai display dulu ya guys ya. Oke, D001 ini merupakan real frekuensi bukan output frekuensi monitor. Nah, itu di D001. Semisal, nah tadi kan saya sudah menyeting di F001 ya guys ya. F001 kita taruh 50 Hz. Nah, semisal kita menjalankan inverter ini, nah di sini saya menggunakan terminal blok ya untuk menjalankan motor. Oke, di sini semisal kita jalankan, nah motor akan menyala, kemudian kita pindah di D001 untuk melihatnya. Nah, sama ya guys ya. Gitu. Itu fungsi D001, jadi output frekuensi monitor. Next ada D002, itu output current monitor. Jadi output arus, dia menunjukkan output arus. D003 itu run direction monitor. Nah, semisal
O itu stop, F itu forward, dan R itu reverse. Semisal di sini saya menggunakan forward reverse untuk inverter ini yang saya jalankan melalui terminal blok. Nah, kita coba. Nah, motor berjalan dan kita lihat untuk displaynya menunjukkan F, berarti dia forward. Semisal saya pindah ke reverse. Reverse dong bang. Oke bang. Bentar bang. Oke, nah Alamak. motor akan berjalan secara counterclockwise. Nah, display menunjukkan R, berarti reverse. Itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya untuk D004. D004 itu untuk PID feedback value monitor ya guys ya. Mulai dari 0 sampai 99,99, 100 sampai 999,9, 1000 sampai 9999 dan 1000 gitu. Apa itu PID? PID itu proporsional, integral, dan derivatif. Itu untuk PLC guys ya. Nanti next saya akan insya Allah saya akan menjelaskan mengenai PID. Saya juga udah lumayan paham. Oke, next ada T005. T005 itu untuk menunjukkan multifunction input monitor. Semisal dia nyalanya di bawah di sini, berarti dia S1 sampai S7 dia off. Nah, semisal kita nyalain satu ya guys ya. Kita nyalakan satu. Nah, coba dilihat untuk monitornya. Nah, itu berarti dia menunjukkan bahwasanya S1 dia on dan S2 sampai S7 dia off. Semisal saya pindah. Bentar, tunggu motor mati. Nah, semisal saya pindah di sini. Nah, tolong monitornya. Nah, dia pindah, dia menunjukkan bahwasanya S1 off, S2 on, dan S3 sampai S7 dia off gitu. Lanjut untuk D006 ini multifunction output monitor. Jadi sama halnya dengan multifunction input monitor. Untuk D006 ini untuk output monitor ya guys ya. Itu untuk D007 itu output frekuensi monitor, tapi setelah dikonversi gitu. Untuk D008 itu real frequency monitor, D009 torque reference monitor, D10 itu bias monitor, kemudian D12 itu output torsi monitor. Mungkin langsung ke ini untuk D16 lah. D16 juga. Untuk D16 itu total runtime. Jadi total berjalannya inverter ini guys ya. Untuk lanjut ke D18 lah. D18 ini untuk fine temperature monitor. Fine temperature monitor itu untuk temperatur akhir ya guys ya dari inverter ini. Oke, next ada D22. D22 itu live assessment monitor. Nah, saya akan jangan terlalu di zoom ya guys ya. Nah, di sini ada dua monitor. Untuk monitor yang pertama di sini sebelah kanan itu menunjukkan kapasitor on main circuit board. Nah, jika dia nyalain di bawah ini berarti dia off. Nah, untuk yang kedua ini dia cooling fan. Jadi kipas ya guys ya, cooling. Oke, next apa ya yang penting ya? Bentar. Mungkin di D62 lah. D62. D62 itu untuk frekuensi referensi source monitor. Jadi sumber dari frekuensi referensi yang ditampilkan. Semisal guys ya, kita buka 0 itu berarti dari frekuensi yang kita berikan itu dari digital operator yang kita setting di F001 tadi. Untuk 0, 1 sampai 15 itu untuk multi speed frekuensi 1 sampai 15. 16 itu jogging frekuensi, 18 mode boost communication, 19 option, 21 volume, 22 pulse trend frekuensi. Kemudian 23 itu operating function output, 24 drive programming, 25 analog voltage input yang FE, 26 itu analog current input yang FE, 27 itu untuk analog input FE plus FE gitu. Oke, next lanjut, mending langsung ke F001 ya guys ya. Nah, F001 ini untuk output frekuensi setting monitor. Jadi kita bisa menyeting frekuensi yang kita inginkan melalui F001 ini. Semisal kita mau setting di
40 atau 47 lah, 47 kita 47, bentar, wait, nah 47. Maka apabila kita menjalankan inverter ini, bentar, cari parameter D, kita nyalakan, kita nyalakan. Nah, maka frekuensi yang dihasilkan adalah 47 gitu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, kita kembalikan dulu di 50 Hz. Oke. Kemudian untuk F002 ini untuk acceleration time. Jadi untuk percepatan mulai dari 0 sampai 99,99, 100 sampai 999,9, 1000 sampai 3600. Jadi dia untuk percepatan ya guys ya. Jadi percepatan awal dari si motor yang kita gunakan. Untuk F202 ini akselerasi yang kedua, F003 ini untuk deklarasi. Akselerasi itu percepatan, deklarasi itu untuk perlambatan ya guys ya. Sama halnya seperti F002, F003 ini juga bisa kita set mulai 00 sampai 99,99, 100 sampai 999,9, 1000 sampai 3600. Tuh, untuk F203 ini untuk deklarasi yang kedua. Lanjut F004. F004 itu untuk run direction selection. Jadi F004 ini kita bisa memilih bagaimana cara kita untuk menjalankan motor. Misal kita setting di 00, maka motor akan berjalan secara forward. Sedangkan jika kita setting 1, maka motor akan berjalan reverse gitu ya guys ya. Mungkin langsung next saja. Nah, untuk A001 ini adalah frekuensi reference selection. Jadi A001 ini digunakan untuk kita memilih frekuensi yang kita yang kita atur lah. Itu mau digunakan di digital operator, control circuit terminal block, atau kita atur di digital operator. Nah, itu bisa atur di A001 ini. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Untuk 00 ini digunakan untuk digital operator yang volume, sedangkan 01 ini untuk control circuit terminal block yang ada di bawah sini, mulai dari S1 sampai S7, kemudian FI. Nah, itu bisa kita setting di 01. Untuk 02 ini defaultnya ya guys ya. Jadi frekuensi reference selection ini dari digital operator yang kita atur di F001. 03 ini untuk mode push communication, 4 option, 6 itu full strength frekuensi, 7 itu drive programming dari USB ini, kemudian yang 10 itu untuk operation function output. Next ada untuk A201 ini untuk frekuensi reference selection yang kedua. 002 itu untuk run command selection. Jadi kita bisa memilih atau mengatur menjalankan inverter ini untuk runnya dia itu menggunakan apa sih, bisa kita atur di digital operator, bisa kita atur di terminal block gitu ya guys ya. Untuk defaultnya itu di 02 yakni di digital operator, 01 itu untuk control terminal block atau drive programming juga bisa, kemudian 03 itu untuk mode push communication, 4 untuk option. Next ada yang penting mungkin A003 ini untuk base frekuensi, jadi frekuensi awal lah, base guys ya. Kemudian ini untuk base frekuensi yang kedua. A004 ini untuk maksimum frekuensi. Nah, kita bisa mengaturnya di sini mau 50 Hz atau kita bisa atur di A004 ini untuk maksimum frekuensinya. Next mungkin yang mungkin A005 ini untuk FI or FV selection ya guys ya. Nah, semisal kita atur di 00 itu berarti switch between FI atau voltage dan FI atau current. Jadi switchnya itu di antara FI dan FI. Semisal kita atur di 02 itu switchnya di antara FI dan volume. Sedangkan 03 itu
switchnya berada di antara Fi dan volume gitu guys ya. Mungkin langsung ke yang penting saja. Oke. Bentar, mulai di A19 lah. Itu untuk A19 itu digunakan untuk multi step speed selection ya guys ya. Jadi apabila kita ingin menjalankan inverter ini menggunakan multi speed, nah kita bisa setting speed pertama itu mulai dari pengaturan binary dan bit bisa kita atur di A19 ini. Nah, multi speed selection ini ada yang 00 itu A19 00 itu binary, dia menggunakan 16 step dengan selection with 4 terminal. Sedangkan apabila kita setting di 1 maka dia menggunakan bit menggunakan 8 step dengan 8 step selection dengan 7 terminal gitu ya guys ya. Mungkin next. Hey. Nyala. Semisal kita mau setting di speed pertama, nanti saya sekalian akan mencoba. Mungkin saya taruh di di B dulu lah. Untuk di parameter B yang penting itu di B12. Di sini digunakan untuk mengatur overload ya guys ya. Di sini penting untuk pengaturan kita di ampere, kita sesuaikan dengan motor yang kita gunakan. Nah, di sini saya setting 3 ampere ya guys ya. Oke, lanjut untuk C001 sampai C007 itu untuk pemilihan multi speed ya guys ya yang kita gunakan. Nah, di sini C001 saya menggunakan forward dan C02 itu untuk reverse. Saya cari parameternya terlebih dahulu biar nanti tidak salah dalam penyampaian ya guys ya. Oke. C001 sampai C007 itu digunakan untuk multifunction input S1 sampai S7. Nah, semisal kita setting 00 itu berarti forward, 01 itu reverse, 2 itu CF1 yang multi speed tadi menggunakan 16 step dengan 4 terminal. Itu berada di 02, 03 untuk CF2, 4 untuk CF3, 5 untuk CF4. 6 itu jogging, 7 itu untuk external DC injection braking, 8 itu set ya guys ya. 9 itu 2 channel, 2 step acceleration atau declaration. Kemudian 11 itu FRS, free run stop, 12 itu external trip atau EXT. Terus 13 itu power recovery, restart prevention function. Mungkin yang penting-penting aja ya guys ya. Biasanya yang digunakan untuk multi speed itu mulai dari 02 sampai 05 itu untuk 4 terminal yang 16 step, sedangkan untuk 32 sampai 39 itu digunakan untuk SF1 multi speed yang 8 step dengan 7 terminal. Itu mulai dari 32 sampai 39 32 sampai 39. Nah, semisal tadi kan di sini saya menggunakan S1 dan S2 menggunakan forward reverse. Semisal kita mau menggunakan di multi speed lah, kita mau mengaturnya di 02 itu untuk CF1 dan C02 untuk 3 CF2. Berarti di sini saya menggunakan 16 step ya guys ya. Nanti saya akan menjelaskan. Sorry. Kita lanjut ke untuk pengaturan NONC-nya yang kita gunakan tadi kan S1 sampai S7. Nah, kita bisa mengaturnya mulai dari C11 sampai C17. 00 itu NO, sedangkan 1 itu untuk NC gitu. Kemudian untuk multifunction outputnya berada di C21. C21 ini untuk multifunction output P2. P1. Kemudian C002 itu untuk multifunction output P2. C26 itu untuk multifunction relay output MA MB function. Nah, untuk pengaturan di C21, C22, C26 itu di sini ada beberapa parameter mulai dari 00 itu run, 01 itu FA1, 02 FA2. Mungkin yang penting saja guys ya. Di sini 7 itu berarti
OTG over torque atau under torque signal, dan 5 biasanya digunakan untuk alarm itu ya guys ya. Oke, mungkin ini C27 itu MP selection. Mulai dari kita bisa mengaturnya, semisal kita atur di 00 itu output frekuensi, 01 itu output current, yang penting ya 4 itu output voltage, yang di sini 7 itu LED frekuensi. Next lah, langsung saja, ini juga nggak begitu penting. C28 itu AM selection, sama halnya dengan MP untuk pengaturan parameternya. Mungkin ini C31 itu 30 itu untuk digital current monitor reference value. Untuk C31 itu untuk multifunction output P1, C2 itu untuk multifunction output P2. Kemudian untuk C36 itu untuk multifunction relay output MAMP. Nah, untuk C31, C32, C36 ini untuk operation selection ya guys ya. Nah, misal 01 ini NC, 00 ini NO gitu. Mungkin langsung ke yang penting-penting saja. Wah, ini untuk ya guys ya. Bentar. Itu yang penting di kapasitinya H003. Nah, karena di sini saya menggunakan motor yang 0,4, maka di sini saya menggunakan 0,4 kW. Nah, ini untuk apa ya guys, motor capacity. Next, untuk H004 ini dia pole, apa ya istilahnya pole itu, motor pole number. Nah, di sini kita sesuaikan pole-nya, karena saya menggunakan 4 pole maka saya setting 4. Itu disesuaikan aja di sini. Next, yang penting saja langsung karena kita mau menyeting multi speed, kita setting dulu untuk speed yang pertama tadi di 21 ya guys ya. 21 kita setting untuk speed yang pertama. Misal kita mau setting di speed berapa ya, 25 lah, separuhnya 50%, bukannya. Misal kita atur di 25. Nah, semisal kita 25 simpan, dan untuk speed yang kedua semisal kita mau setting di 50 lah, 100%. Nah, oke, kita coba. Kita kembali ke D. Nah, untuk frekuensinya masih 0 ya guys ya. Oh iya, sorry, untuk run directionnya kita pilih terlebih dahulu di A tadi, A001. wait 001. Wait, mana sih? Bentar guys, kami bilang guys. Nah, di sini untuk frekuensi seleksinya kita ubah ke control circuit terminal block dulu. Untuk run directionnya, run command selectionnya kita diubah ke digital operator lah. Kita jalankan secara manual dari keypad inverternya. Oke, kita coba. Oke, kita T001 dulu dan kita run. Udah jalan. Lanjutnya kita coba untuk speed yang pertama ya guys ya. Nah, speed yang pertama tadi kita setting 25 ya guys ya. Nah, dia akan jalan 25 terus. Nah, selanjutnya kita akan coba di speed kedua. Kita cukup mengaktifkan S2 nya saja ya guys ya. Nah, untuk speed yang kedua tadi kita setting di 50 Hz gitu ya guys ya. Oke, sini saya akan menjelaskan mengapa itu bisa terjadi. Di situ bisa terjadi karena sini saya akan coba tuliskan. Nah, tadi kan ada 16 step ya guys ya. Nah, sedangkan di situ kan 16 step dengan 4 terminal.
semisal ini speed 1, speed 2, speed 3. Tadi kan ada 16 speed kan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, semisal ini speed. Nah, di sini semisal S1, S2, S3, S4. Nah, semisal berarti begini untuk speed 0 lah, 0 sampai 15. Sorry, speed 0. Berarti kan untuk menjalani speed 0 berarti S1 harus 0, S2 harus 0, S3 harus 0, S4 harus 0. Kemudian untuk menjalani speed 1 berarti gini aja biar mudah ya guys ya. Kita balik saja S4 ini S3, S2 ini S1. Nah, biar lebih paham. Nah, untuk speed yang pertama sama halnya dalam gerbang logika. Untuk menjalani speed 1 berarti S4 harus 0, S3 harus 0, S2 harus 0, dan S1 harus 1. Sama halnya untuk perubahan dari heksa ke desimal lah. Nah, untuk speed 2 kan berarti ini harus 0, ini harus 0, S2 harus 1, dan S1 harus 0. Nah, sama kan tadi untuk menjalankan speed yang pertama kita cukup mengaktifkan S1 saja, untuk yang lainnya kita off kan. Kemudian untuk speed yang ketiga berarti S4 harus 0, S3 harus 0, S2 1, S1 1. Nah, kemudian untuk menjalankan speed yang keempat berarti ini harus 0, ini 1, ini 0, ini 0. Speed 5 0, 1, 0, 1. Speed 6 0, 1, 1, 0. Speed 7 0, 1, 1, 1. Speed 8 1, 0, 0, 0. Speed 9 1, 0, 0, 1. Speed 10 1, 0, 1, 0. Speed 11 1, 0, 1, 1. Speed 12 1, 1, 0, 0. Speed 13 1, 1, 0, 1. Speed 14 1, 1, 1, 0. Speed 15 1, 1, 1, 1. Jadi gitu ya guys ya. Di sini 1 dan 0 tuh untuk logik ya guys ya. Berarti dia aktif dan tidak aktif. Kayak gitu. Nah, di sini untuk multifunction speednya mungkin terkait inverter itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk scaling dan PID mungkin saya akan jelaskan nanti saja ya guys ya kalau ada waktu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya Ahmad Ridho, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.